Sahabat keluarga iman yang terkasih, salam jumpa saya selalu untuk kita semua. Pada keluarga iman kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar bersama dari sebuah peristiwa yang kita dengar dari Yesus bersama para muridnya. Dikatakan bahwa dalam Yohanes bab 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, waktu Yesus sedang melewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Lewat peristiwa ini Tuhan mengajak kita bagaimana kita untuk menghadapi dilema kehidupan manusia ini. Atas pertanyaan siapa yang harus disalahkan dalam penderitaan seseorang yang dilahirkan buta, Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita menghabiskan banyak tenaga dengan tanya siapa yang dapat disalahkan kalau kita atau orang lain yang menderita, orang tua kita, diri kita sendiri, pendatang, orang-orang homoseksual, kaum fundamentalis, gereja Katolik. Ada rasa nikmat yang aneh kalau kita dapat mengarahkan jari kita menuduh orang lain, bahkan diri kita sendiri. Ini memberikan sedikit penjelasan kepada kita bahwa dan menawarkan sebentuk kejelasan. Namun Yesus tidak mengizinkan kita untuk memecahkan masalah ini sendiri atau masalah orang lain dengan menyalahkannya. Tantangan yang ia ajukan ialah untuk mampu melihat terang Allah di tengah-tengah kegelapan kita. Dalam pandangan Yesus, segala sesuatu, bahkan penderitaan yang amat besar sekalipun, dapat menjadi kesempatan di mana karya Allah dapat dinyatakan. Betapa akan menjadi baru secara mendasar hidup kita seandainya kita rela untuk bergerak, melangkah meninggalkan sikap menyalahkan dan memilih untuk menyatakan karya Allah di tengah-tengah kita. Saya berpendapat hal itu tidak banyak berkaitan dengan hidup lahiriah kita. Semua orang mengalami penderitaannya sendiri-sendiri. Kematian, depresi, pengkhianatan, penolakan, kemiskinan, perpisahan, kehilangan, dan sebagainya. Namun apakah kita memilih untuk menghayati pengalaman itu sebagai kesempatan untuk menyalahkan atau sebagai kesempatan untuk melihat Allah yang berkarya? Saudaraku, sahabat keluarga iman yang terkasih, menjalani hidup rutinitas sehari-hari dan sebuah rumah dengan orang-orang cacat tentunya membawa kita berhadapan langsung dengan penolakan kita untuk menghayati penderitaan kita sebagai jalan menuju kemuliaan. Bagi kita ini adalah kenyataan sehari-hari. Salah seorang dari anggota yang cacat, mana kami coba live in tinggal di suatu panti asuhan yang merawat anak-anak cacat. Seorang bernama Raymond, setelah bertahun-tahun ditampung dalam suatu panti, ia mengenali dirinya sebagai seorang yang bersalah. Ia tidak bisa percaya bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang baik. Dengan demikian ia tidak pernah bisa berterima kasih. Kalau saya berkata, "Selamat pagi Raymond," ia menjawab, "Saya belum bangun." Kalau saya berkata, "Saya akan kehilangan kamu kalau kamu pergi untuk berperkara," ia berkata, Pasti saya tidak akan merasa kehilangan kamu. Kalau saya menelepon dia melalui sambungan jarak jauh untuk menyapa dia, ia berkata, "Jangan mengganggu, saya baru makan." Kalau saya memberinya hadiah yang bagus, ia berkata,
kamar saya sudah terlalu penuh untuk menyimpan barang baru. Tidak mudah memang untuk hidup dengan suara-suara seperti itu yang ada di dekat saya atau kita, Anda sekalian. Namun itulah suara dari dunia kita yang terpecah, yang berkata kamu yang harus disalahkan untuk penderitaanmu. Kamu menerima yang pantas kamu terima, dan kalau keadaan jasmanimu dan pikiranmu tidak waras, kamu sendirilah yang salah. Rantai tak terputus yang membelenggu Raymond, yang mengungkapkan penolakan diri, pengkambing hitaman diri, rasa malu dan rasa bersalah, membawa tantangan bagi ajaran baru Tuhan yang bangkit, tepat dalam pusat hidup bersama kita. Pada suatu ketika sesudah litani panjang hal-hal negatif, dalam rasa putus asa saya berteriak kepada Raymond, "Tetapi Raymond, kamu adalah seorang yang baik." Dan dengan suara tegas ia berteriak balik, "Tidak, saya bukan orang baik." Dan tiba-tiba saya sadar bahwa ia membelenggu diri pada rasa bersalahnya yang amat dalam sebagai satu-satunya jalan untuk memberi arti bagi penderitaannya yang amat besar. Segala macam kekerasan yang merobek-robek dunia kita tiba-tiba menjadi tampak dalam kata-kata, "Tidak, saya bukan orang baik," yang diteriakkan oleh saudara saya sendiri. Raymond adalah anggota keluarga kita yang amat penting. Saya melihat kesalahan, rasa malu dan penolakan diri saya sendiri dalam wajahnya yang cemas. Saya mendengar keluhan, dakwaan dan hukuman terhadap diri saya sendiri dalam teriakan-teriakannya dan tidak dapat berlari, yang merupakan tantangan terbesar bagi perkembangan rohani saya. Bukanlah persahabatan yang mendalam dengan Bill, bukan pula hidup tersembunyi Adam, nama salah satu anggota komunitas itu, melainkan penyiksaan diri yang kejam dari Raymond yang tidak bisa percaya bahwa sengat maut telah ditiadakan. Dia juga menyadarkan diri saya bahwa saya pun belum mempercayainya. Saudara-saudariku, sahabat cerita iman yang terkasih, mari kita belajar dari Tuhan bahwa bukan menyalahkan atau disalahkan, tapi percayalah, biar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.